Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Jadi, untuk kali ini kita masih lagi bercerita tentang sepak bola. Jadi, pada tanggal 9 hari bulan ini, pasukan Timnas Indonesia bakal berhadapan menentang pasukan Timnas dari Turkmenistan. Nah, dikabarkan Sintayong ataupun pelatih Timnas Indonesia ini telah mengundang beberapa bintang baru ataupun wajah-wajah baru untuk pasukan Timnas Indonesia U23 ini bersempena dengan Piala Asia. Nah, siapakah bintang-bintang baru ini? Dari klub mana mereka? Adakah mereka ini pemain lokal ataupun mereka ini adalah naturalisasi? Gitu sebutannya, naturalisasi. Saya susah sedikit sebut perkataan naturalisasi itu, guys. Tapi bolehlah kan? Nah, di sini ada satu video dari channel Garuda Space ya, yang mana tajuknya FIFA Matchday memanas. Bintang baru Sintayong datang. Nah, siapakah bintang-bintang ini? Setahu saya ya, Sintayong ini dia mempunyai satu kelebihan. Buktinya baru-baru ini saya perhatikan ya, ketika pasukan Timnas Indonesia di Piala AFF itu, Sintayong telah membentuk pasukan ini dalam tempo yang singkat ya. Latihan mereka cukup singkat dalam berhadapan dengan Piala AFF baru-baru ini. Tetapi Sintayong telah berjaya membentuk satu pasukan yang kuat ya guys. Nah, bayangkan pasukan ini sampai ke final dan di akhir itu, final itu, mereka dapat mempertahankan gawang daripada diterobos masuk oleh pasukan Vietnam. Jadi itu yang saya nampak, dia punya kombinasi pemain-pemain, walaupun ada beberapa pemain yang tidak dilepaskan oleh klub masing-masing, tetapi Sintayong membentuk pasukan Timnas Indonesia itu dengan apa yang ada, tetapi Sintayong dapat membentuk pasukan yang hebat ya. Nah, di sini kita tengok dulu siapakah pemain-pemain baru ataupun wajah-wajah baru ini yang bakal bermain di Piala Asia nanti. Nah, di sini kita sama-sama simak bintang baru yang diundang oleh Sintayong. Saya tidak sabar mau tahu siapa pemain-pemain baru ini. Jadi ayo kita sama-sama saksikan video ini dari channel Garuda Space ya. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga dia punya channel dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe lagi, boleh subscribe channelnya. Jadi mari kita simak sama-sama info ini. Jom. Pemanggilan Sintayong jadi motivasi pemain debutan, pelatih Taiwan PD lawan Garuda Muda. Pak Hangzhou buka suara penolakan Indonesia. Penolakan apa tuh? Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih Timnas Taiwan U23, Tseng Thailand enggan menganggap berlebihan dua pesaing di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Grup K, Indonesia dan Turkmenistan. Ia percaya skuad asuhannya juga bisa memberikan sesuatu di grup itu. Tseng Thailand menjelaskan bahwa setiap tim memiliki peluang yang sama untuk lolos, baik sebagai juara grup atau masuk dalam daftar 4 runner-up terbaik. Timnas Taiwan U23 hanya perlu tampil solid, termasuk menampilkan permainan yang sesuai dengan lawan yang dihadapi. Tseng Thailand berharap kesuksesan Timnas U20 di cabang sepak bola Asian Youth Games 2023 menjadi pelecut untuk mendapatkan capaian terbaik. Pasalnya, Taiwan U20 meraih medali emas di ajang ini. Arkan Fikri memiliki potensi jadi andalan Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Usai tampil apik di Piala AFF U23 2023. Pemain berusia 18 tahun itu selalu bermain dalam 4 pertandingan Timnas Indonesia U23 sejak fase grup hingga partai final melawan Vietnam yang dimenangi tim lawan lewat adu penalti. Penampilan konsisten tersebut membuat Arkan didapuk sebagai pemain terbaik Piala AFF U23 2023. Rapor bagus di Piala AFF U23 jadi modal bagus buat Arkan untuk bersaing dengan pemain-pemain lain dia pun masuk di tengah Timnas U23 pada kualifikasi Piala Asia U23 2024. Wah, saya yakin dia nih boleh. Sejumlah pemain yang lebih berpengalaman dipanggil oleh STY. Selain Arkan, terdapat nama-nama seperti Taufani Musliuddin, Ivari Jenner, Marcelino Ferdinand, Rehan Hanan, hingga Alfiandra Dewangga yang bisa dibawa sebagai gelandang bertahan. Pengamat sepak bola nasional Bung Towel menyebut banyak gimmick dan drama sebelum laga Timnas Indonesia U23 berlaga di final Piala AFF U23 yang baru-baru beberapa waktu yang lalu.
Menurut Bung Toel, Garuda Muda yang berangkat ke Thailand bukan para pemain terbaik, namun mereka juga tidak buruk. Bung Toel mengaku bahwa timnas Indonesia U23 yang berlaga di Thailand ini bagus. Namun ada faktor non-teknis, yaitu ketidakkonsistenan pengurus yang buruk. Bukan para pemain timnas Indonesia U23 yang membuat Scott Aswan Sintayong gagal juara. Betul lah, yang saya tengok di sini ya, perlawanan dari mula sampai akhir ketika Piala AFF baru-baru ini, mereka dapat mempertahankan ya, daripada diserang masuk gol itu ya, dari mula sampai akhir, sehingga lah diadu penalti di situ. Jadi di situ nampak bahwa pertahanan pemain-pemain timnas Indonesia yang dibentuk oleh Sintayong dengan pemain yang ada tuh, tetapi dia satu pasukan yang kuat ya. Bayangkan tidak dapat dijaring gol ya oleh pasukan dari Vietnam. Jadi di situ nampak macam mana Sintayong membentuk itu, guys. Walaupun dalam tempo yang singkat, tetapi dapat keserasian di antara pemain itu. Saya setuju ini. Bahkan Bung Toel turut menyinggung soal keributan antara pemain di klub. Ia dengan tegas mengatakan bahwa manajerial pengelolaan timnas tidak bagus. Seharusnya dari jauh hari sudah dikomunikasikan persoalan pemanggilan pemain dari klubnya. Timnas Indonesia diprediksi mampu meraih kemenangan saat melawan Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Kenapa? Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu media Vietnam, Soha Dopian. Saat ini skuad Garuda menempati posisi 150 ranking FIFA, sedangkan Turkmenistan berada di peringkat ke-138. Lagi tinggi rankingnya ya. Dopian meyakini bahwa skuad Aswan Sintayong mampu kalahkan Turkmenistan dengan berkaca dari Malaysia. Diketahui skuad Harimau Malaya mampu mengalahkan Turkmenistan dengan skor 1-0 pada FIFA Matchday Maret 2023 silam. Bermakna kalau Malaysia boleh kalahkan Turkmenistan ini, Indonesia sudah pasti boleh ya. Sebab kalau tengok dari segi corak permainan Indonesia ni bukan kaleng-kaleng juga ya dia punya pemain. Bayangkan sejak di Piala AFF baru-baru ini, walaupun dengan apa yang ada itu, tetapi mereka sampai ke final, guys. Bukan mudah untuk sampai ke final, tapi Indonesia, timnas Indonesia berjaya sampai ke final. Dan tidak ada, sepanjang perlawanan itu tidak ada satu jaringan pun yang bisa ditembusi oleh Vietnam, guys. Adu penalti baru dapat lebih satu sejak jaringan itu Vietnam berbanding dengan Indonesia. Jadi di sini nampak dia punya kronologi bahwa kalau berlawan dengan Turkmenistan ini, bermakna Indonesia di sini ada peluang yang sangat besar ya untuk menang dalam perlawanan ini. Mari kita lanjut. Tentunya prediksi media Vietnam bisa saja terbukti mengingat skuad timnas Indonesia saat ini memang cukup mumpuni. Beberapa pemain abroad seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, pengalaman lagi nama ikut dengan Argentina sebagai amunisi baru racikan Sintayong. Klub Korea Selatan Jeonnam Dragons resmi melepas Asnawi Mangkualam ke timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September. Melalui Instagram pribadinya, Jeonnam Dragons melontarkan respon berkelas dengan memberikan dukungan kepada sang pemain. Dilepaskan ya dari klubnya. Jeonnam Dragons turut meminta para supporter mengikuti dan terus mendukung Asnawi agar bermain maksimal bersama skuad Garuda. Diketahui Asnawi sendiri akan terbang ke Indonesia pada 4 September mendatang usai melakoni laga kontra Jeonnam. Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agus bangga pemainnya dipanggil ke timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Wahyu Prasetyo yang sekaligus jadi pemanggilan pertamanya. Sebelumnya ada Alfiandra Diwangga yang dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Barunya AFF pun ada. Pemain lain yakni kiper Adi Satrio juga sempat dipanggil untuk persiapan tim Piala AFF U23 2023 meski akhirnya batal karena masalah kesehatan. Gilbert Agus menjelaskan pemanggilan Wahyu Prasetyo ke timnas Indonesia cukup membanggakan. Apalagi anak asuhnya tersebut memiliki kesempatan untuk menjalani debut bersama skuad Garuda. Peluang tersebut harus dia kejar untuk mendapatkan pengalaman di timnas. Pelatih berpaspor Malta itu menilai bahwa Wahyu memang pantas mendapatkan panggilan tersebut.
Wahyu Prasetyo atau yang sering disebut Hulk dari PSIS Semarang menanggapi pemanggilan timnas Indonesia menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday. Wahyu Prasetyo menganggap bahwa kepercayaan kita tengok nanti dia punya aksi akan dijadikan motivasi untuk tampil konsisten setiap pertandingan. Sebelumnya Wahyu juga sempat buka suara dan bertekad akan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya di timnas Indonesia. Diketahui pemain berusia 25 tahun tersebut telah menjadi andalan PSIS Semarang sejak awal musim ini. Memiliki postur yang ideal, Wahyu berpotensi menjadi tandem baru Jordi Amat, mengingat Elkan Bagot dan Rizky Ridho bakal diandalkan Sintayong di skuad Garuda Muda. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mendapatkan laporan berbeda terkait kondisi Yakob Sayuri dan Elkan Bagot. Untuk Yakob Sayuri dipastikan mengalami cedera, namun demikian Sumarji memastikan Yakob akan tetap dipanggil ke pemusatan latihan timnas Indonesia yang dimulai di Surabaya awal pekan depan. Nantinya tim medis PSSI akan memeriksa kembali kondisi pemain PSM Makassar itu. Sementara itu Sumarji memastikan tidak ada laporan terkait cedera Elkan Bagot. Kondisi Elkan sebelumnya sudah sempat dibeberkan asisten pelatihnya Martin Per. Menurutnya pemain berdarah Inggris itu hanya mengalami kram. Cedera ringan itu akan sembuh dalam hitungan hari. Dia cedera ya? Baru-baru ini Pak Hangzhou akhirnya mengungkapkan alasan terbesar dirinya menolak timnas Indonesia dan Persib Bandung. Pada sesi peluncuran akademi sepak bola miliknya di Vietnam, Pak Hangzhou menjelaskan bahwa levelnya di Asia Tenggara telah terbukti. Untuk itu Pak Hangzhou memilih menolak tawaran dari Persib Bandung dengan gaji senilai 22,5 miliar VND per tahun atau setara 14,2 miliar rupiah. Pak Hangzhou juga menegaskan dirinya untuk saat ini tidak akan menerima tawaran dari tim manapun. Pelatih berusia 65 tahun itu hanya ingin fokus untuk mengembangkan akademi miliknya di Vietnam. Hal tersebut dilakukan untuk membalas kebaikan pecinta sepak bola Vietnam. Jelang gelaran Liga 2 2023-2024, sejumlah klub yang akan bertanding masih terjerat tunggakan gaji pemain. Tak tanggung-tanggung, Indonesian Players Union mengumumkan 9 nama klub yang tercatat masih menunggak bayaran skuadnya. Dan 9 klub tersebut adalah Gresik United, Persijap, Kalteng Putra, PSMS Medan, Persiraja, Semen Padang, Persikap Bandung, PSPS Riau, dan SKJ Cimahi. Masing-masing klub itu memiliki jumlah tunggakan dan status penyelesaian yang berbeda-beda. Harap Erick Thohir boleh selesaikan. Dan meminta ke-9 klub tersebut agar segera melunasi kewajiban sebelum dimulainya Liga 2 2023-2024. Selain itu, APPI mengimbau kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan PT LIB agar mengawal dan memverifikasi klub-klub tersebut. Sebab salah satu aspek klub licensing regulation untuk dapat mengikuti kompetisi selanjutnya adalah terkait faktor finansial. Oke guys, jadi itu ya info berkaitan dengan bintang baru yang Sintayong undang untuk memperkuatkan timnas Indonesia. Saya kira bintang-bintang ini sudah mempunyai pengalaman di klub masing-masing dan saya yakin dan percaya dengan kemahiran dan juga kebolehan Sintayong memimpin timnas Indonesia, walaupun dia terdapat ada tim senior, junior begitu kan, tetapi Sintayong ini dapat juga memberi tumpuan dan juga komitmen untuk membentuk pasukan timnas Indonesia itu dengan berkualiti ya. Dan saya melihat itulah keajaiban ataupun kelebihan yang ada pada Sintayong nih. Dia dapat membentuk pasukan yang walaupun jarang-jarang mereka jumpa kan, apabila tim nasional ini kan masing-masing dari klub tersendiri, dorang punya klub masing-masing. Tetapi bila membentuk tadi tim nasional itu, melatih tim nasional itu untuk apa-apa acara seperti ini, Piala Asia nih, dia boleh mengendalikan dengan baik ya. Inilah pentingnya orang berpengalaman guys. Jadi apabila dipamerkan tadi wajah-wajah baru nih, saya pun tidak sabar untuk melihat aksi-aksi mereka ini ya. Dan saya yakin dan percaya Sintayong bisa untuk membentuk satu pasukan yang kuat seperti mana yang saya lihat ya ketika Piala AFF baru-baru ini. Di situ saya nampak kelebihan yang ada pada Sintayong. Nah, jadi apapun kita nantikan untuk tanggal 9 hari bulan ini, yang mana pasukan timnas Indonesia akan menentang pasukan timnas Turkmenistan. Jadi semoga pasukan timnas Indonesia U23 ini dapat menunjukkan komitmen yang terbaik dan dapat mengalahkan pasukan Turkmenistan. Jadi lakukan yang terbaik.
Semoga timnas Indonesia kekal sukses. Jadi itu saja. Bagaimana pandangan kalian tentang wajah-wajah baru ini? Nanti kalian boleh komen di bawah ya. Jadi itu saja. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.